Dua geng motor bertemu dan terlibat bentrok saat konvoi di Jalan Jenderal Sudirman, Purwakarta, Jawa Barat. Anggota geng motor Ecstasy yang jumlahnya lebih banyak mengeroyok anggota geng motor lawan. Selain merusak sepeda motor, para pelaku juga melakukan penganiayaan. Berdasarkan laporan korban dan video yang beredar di media sosial, polisi akhirnya menangkap 3 orang yang terlibat. Dari hasil pemeriksaan sementara, bentrok yang terjadi merupakan buntut dari persaingan antara dua kelompok yang belum usai. Geng motor Ecstasy sengaja berkeliling untuk mencari anggota geng lawan. Dari penyelidikan ya ini memang sudah ada persaingan antar kelompok tersebut. Ya, tapi ini masih kita dalami dan masih kita lidik lebih lanjut. Polisi masih memburu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Selain menangkap 3 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit, sebilah bambu, tongkat bisbol, serta 3 seragam geng motor. Para pelaku dijerat pasal 170 ayat 1 KUH Pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Dua kelompok warga terlibat saling serang dengan menggunakan kayu. Situasi kembali kondusif. Tim kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian agar tidak terjadi aksi balasan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew, iNews melaporkan. Dua tahun menjalin cinta, pasangan kekasih di Semarang, Jawa Tengah terjebak cinta terlarang. Keduanya tinggal bersama tanpa tali pernikahan. Buah cinta terlarang pun lahir ke dunia. Namun karena bayi tak berdosa tersebut tak diinginkan, keduanya sepakat membuangnya. Sebelum dibuang, korban dibunuh tanpa belas kasihan. Pemirsa, selain kasus kekerasan terhadap anak selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Sungguh tragis nasib seorang anak SMK di Batam, Kepulauan Riau. Korban dijadikan budak nafsu ayah kandungnya dalam beberapa bulan terakhir. Korban tidak mampu menolak syahwat ayahnya karena kerap disiksa bila menolak. ES menjadi tahanan di Mapolsek Sekupang Batam, Kepulauan Riau. Pria 40 tahun ini ditangkap polisi karena memperkosa anak kandungnya yang baru duduk di bangku SMK dalam waktu beberapa bulan terakhir. Kasus kekerasan seksual ini terkuak setelah pelaku melaporkan anaknya ke Mapolsek Sekupang karena beberapa hari tak kunjung pulang. Polisi kemudian mencari dan mendapati korban bersembunyi di rumah temannya dalam kondisi kebingungan. Korban mengaku takut pulang ke rumah karena ulah ayah kandungnya. Di kantor polisi, korban menceritakan kekerasan seksual yang menimpanya, termasuk kekerasan fisik yang diderita bila ia menolak. Lalu di Polsek anak ini kita nasihati, kita berikan arahan supaya berbakti pada orang tua, kenapa orang tua dibuat repot. Ternyata di balik nasihat kita, akhirnya anak-anak ini curhat secara pribadi kepada kita, bahwa mereka tidak tahan di rumah itu karena diperlakukan secara tidak wajar oleh ayahnya. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara korban mendapat pendampingan unit perlindungan perempuan dan anak karena ibu korban sudah 2 tahun tak bisa pulang ke tanah air setelah menjadi pekerja migran di Malaysia dan terdampak COVID-19. Lantaran hubungannya dengan sang istri tidak harmonis, seorang ayah di Sleman, Yogyakarta tega menggauli 2 putri kandungnya hampir setiap hari. Bejatnya, perbuatan asusila itu telah dilakukannya selama 8 tahun.
Dengan kedua tangan terikat, SN 41 tahun, warga Sleman, Yogyakarta digiring petugas Satreskrim Mapolres Sleman ke depan awak media. Pria parubaya ini harus berurusan dengan polisi lantaran nekat menggauli kedua anak kandungnya selama 8 tahun. Aksi tak senonoh itu dilakukan pelaku terhadap kedua putrinya secara bergantian di rumahnya sejak tahun 2013. Hampir setiap hari pelaku cabuli putrinya saat sang istri sedang bekerja berjualan pecel lele. Pelaku mengiming-imingi uang jajan kepada korban untuk memenuhi keinginannya. Korban diancam baik secara psikis maupun fisik apabila menceritakan ke orang lain. Aksi pelaku akhirnya terbongkar ketika putri sulungnya memberanikan diri mengadu ke ibunya dan melaporkan suaminya ke polisi. Atas perlakuan ayahnya, kedua korban mengalami trauma mendalam. Karena memang kejadian ini sudah terjadi hampir setiap hari. Keterangan dari yang kecil, anak yang kecil itu hampir setiap hari disetubuhi oleh bapaknya ketika ibunya bekerja. Yang besar ini berani melaporkan dari tahun 2013 sampai dengan sekarang itu. Kenapa? Karena memang sudah tidak tahan lagi. Kejadiannya nggak pernah bahagia sama istri saya, Bu. Terus kenapa kamu tega ngelakuin itu sama anak kandung kamu? Umur tahun 2013 istri saya selingkuh, Bu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Seorang ayah di Karo, Sumatera Utara mencabuli putri kandungnya hingga trauma. Pasalnya, korban dicabuli sejak usia 9 tahun hingga menginjak usia remaja 13 tahun. Aparat Polres Tanah Karo menangkap seorang ayah yang tega mencabuli putri kandungnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku sudah mencabuli darah dagingnya tersebut sejak usia 9 tahun hingga kini berusia 13 tahun. Akibat perbuatan tidak senonoh pelaku, korban trauma mendalam hingga ketakutan jika bertemu dengan ayahnya. Sang ibu yang curiga kemudian mendapat pengakuan jika anak remajanya itu sudah dicabuli suaminya. Korban takut bercerita lantaran selalu diancam pelaku. Perbuatannya ini mungkin sejak umur 9 tahun. Anaknya ini, korban ini masih berada di kelas 4 SD. Sering mungkin dicabuli oleh si tersangka. Dan setelah anaknya ini berumur 13 tahun di bangku kelas 1 SMP, nah disitulah mulai terjadi perbuatan cabul atau perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh si tersangka ini. Jadi menurut si korban sendiri, korban hati ini, bahwasanya dia sudah dicabuli atau disetubui oleh orang tuanya ini sebanyak 10 kali. Akibat perbuatan tidak senonoh pada putri kandungnya, ayah cabul ini kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Karo. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Perbuatan bejat dilakukan seorang pria yang sudah beristri 3 di Batubara, Sumatera Utara. Pelaku mencabuli anak tirinya hingga hamil dan melahirkan. Pelaku ditangkap setelah buron 5 bulan. Pelaku pencabulan anak tiri ini mencoba melawan saat dibekuk aparat Polres Batubara, Sumatera Utara di sebuah perkebunan di Pekanbaru Riau. STR 53 tahun sebelumnya menjadi buronan polisi usai mencabuli anak tirinya yang masih remaja hingga berbadan 2. Pelaku yang dilaporkan oleh ibu korban yang merupakan istri ketiganya kabur karena tidak mau bertanggung jawab. Pelaku mengaku sudah 2 tahun mencabuli korban yang saat itu masih berusia 14 tahun. Pelaku memaksa dan mengancam akan membunuh korban jika menolak melayani nafsu bejatnya. Itu istri abang gimana, Bang? Tidur. Tidur di kamar gitu? Abang berdua nonton TV? Jadi 10 kali itu memang istri Anda tidur aja? Ya apa, kalau udah malam kan tidur, capek kan dia jualan. Menurut polisi, pelaku bersembunyi di rumah istri keduanya setelah mengetahui korban hamil dan perbuatan bejatnya diketahui oleh istri ketiganya. Ini anak tirinya yang disetujui sehingga hamil, ya.
Dan melahirkan sudah ya. Melahirkan sudah, anaknya laki-laki. Ya. Ini dari istri ketiga ya. Saat ini korban sudah melahirkan bayi yang merupakan darah daging ayah tirinya. Sementara pelaku mendekam di sel tahanan Polres Batubara dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perbuatan bejat juga dilakukan seorang ayah di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pelaku tega mencabuli putri kandungnya selama 5 tahun. Inilah H, seorang ayah yang tega mencabuli putri kandungnya sejak 2017 lalu. Pria asal Riau ini ditangkap setelah warga sekitar tempat tinggalnya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan melaporkan pencabulan ini ke polisi. Dari tangan pria 43 tahun ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian milik korban. Dari hasil pemeriksaan, korban mengaku diancam untuk melayani nafsu bejat sang ayah. Korban kini mendapat pendampingan dan pemulihan kondisi psikologisnya oleh tim terpadu Polres Metro Jakarta Selatan. Pencabulan yang dialami korban bermula saat korban diasuh pelaku yang bercerai dengan istrinya di Riau. Korban yang masih berusia 9 tahun menjadi pelampiasan nafsu ayahnya. 5 tahun berselang saat korban berusia 14 tahun, pelaku mengajak korban pindah ke Jakarta dan tinggal berdua di kawasan Pesanggerahan. Namun pencabulan ini tidak berakhir dan semakin menjadi-jadi. Korban akhirnya menceritakan apa yang dialami ke sahabatnya. Korban kemudian dibantu untuk melaporkan perbuatan tercela ayahnya tersebut ke polisi. Dahului dari kegiatan sehari-hari, di mana korban juga tidur seranjang dengan ayahnya, korban juga dimandikan oleh ayahnya, dan kadang-kadang korban diminta oleh memijit oleh ayahnya. Inilah yang kemudian menimbulkan birahi dari ayah tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baru 1 pekan menjadi ayah, seorang pemuda ditemukan tewas di tengah jalan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.